Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Nah, Vivin mau bahas lagi yang pembelajaran 5 ya, buku 2H, subtema 2. Tadi kita sudah bahas melalui Zoom, namun Bu Vivin ulangi lagi saja supaya kalian ingat ya. Oke. Kalian buka halaman 45. Di situ ada percakapan Lani dan Deli ya. Kita baca bergantian ya. Lani, apakah kamu kemarin jadi pergi berenang? Belum terlalu lancar, namun ayahku mengajariku. Ya, silakan baca. Seru sekali pengalamanmu. Apa kamu mau mengajariku nanti? Oke, terima kasih karena kita sudah baca bergantian ya. Nah, sekarang kita buka halaman 46. Kita ingat kembali, kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Dan juga mengandung kata tanya. Nah, kalimat tanya ini dibacakan dengan nada yang meninggi. Contohnya, apakah kamu sudah lancar berenang? Nah, yang terakhir itu meninggi ya. Bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Apa kamu mau mengajariku nanti? Nah, itu bagian belakang agak meninggi bahasa suaranya ya. Nah, tadi kalian juga sudah coba membuat kalimat tanya sendiri berdasarkan percakapan Lani dan Deli ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ini di buku halaman 46 ada barcode intonasi kalimat tanya. Nah, di situ mungkin ada percakapan Tony dan Made ya. Kalian baca, kalian dengarkan dan perhatikan cara penggunaan kata tanya dan tanda bacanya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang halaman 47. Halaman 47 yang ayo bercerita yang bawah ya. Lani memenuhi janjinya untuk mengajarkan Deli berenang. Deli dan Lani berbeda suku dan agama, namun mereka berolahraga bersama. Sikap rukun ketika berolahraga menunjukkan persatuan dalam keragaman. Olahraga apa saja yang pernah kamu lakukan di sekolah? Ya, tadi kita sudah bahas. Olahraganya macam-macam ya, yang bisa kalian lakukan bersama. Ditulis di sini, sepak bola, basket, lari, berantai ya. Atau lari yang membawa tongkat itu ya. Terus apalagi ya? Oh, kadang kalian bermain ya. Permainan opak sodor. Nah, ini yang pernah kalian lakukan. Apakah kamu menunjukkan sikap bersatu saat berolahraga? Ya, kalian tadi sudah jawab iya, ya. Ya, bagaimana caranya? Iya,
dengan mengikuti semua kegiatan olahraga tanpa marah-marah, tanpa iri hati. Nah, itu menunjukkan sikap persatuan, sikap bersatu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Halaman 48. Nah, tadi juga kalian sudah mengisi yang nomor 1, membuat kalimat tanya sesuai dengan gambar ini. Nah, Bu Vivin beri contoh di sini ya. Maaf. Beri satu contoh di sini yang tidak kalian tuliskan tadi ya. Nah, ini bisa digunakan ya. Mungkin tadi belum terpikir. Nah, sekarang bisa ya, tahu maksudnya. Atau mungkin buat lagi satu kalimat tanya. Nah, bersama siapa Deli bermain sepeda? Nah, boleh. Ada berapa anak yang bermain sepeda? Nah, Aki. Mungkin Nina menggunakan sepeda warna apa? Nah, bisa ya. Itu bisa juga digunakan. Sekarang tuliskan pengalamanmu berolahraga bersama teman. Oh, kita lewati saja ya. Yang nomor 3. Nina memiliki tetangga baru. Tetangga baru Nina memiliki anak sebaya bernama Nisa. Sewaktu Nina bermain, ia melihat Nisa duduk sendirian. Menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan Nina? Nah, tuliskan pendapatmu di buku itu paling sedikit 3 kalimat. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seandainya kamu menjadi Nina, melihat temanmu Nisa itu duduk sendirian, apa yang kamu lakukan kepada Nisa? Ya, kalian tulis di bawahnya itu di buku paket aja. Kemudian nanti di foto, Bu Vin buatkan linknya, kalian kirim ke linknya tadi ya, link yang nanti Ibu buatkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 halaman 49, ya, kita buka lagi, buka dulu. Coba kalian buka dulu halaman 49. Kemudian kalian dengarkan ya, Bu Vivin yang baca ya. Nina dan teman-teman sedang bermain sepeda di dekat rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Tanpa sengaja, Tony terjatuh dari sepeda. Tony terluka dan lututnya berdarah. Nina membantu mengobati luka Tony. Luka Tony dibersihkan. Nina mengambil obat luka dari kotak P3K di rumahnya. Di dalam kotak P3K terdapat benda-benda untuk melakukan pertolongan pertama, seperti obat luka, pembersih luka, dan perban. Keluarga Nina selalu menjaga keselamatan di rumah. Nah, sekarang ada pertanyaan di bawahnya. Apa yang dilakukan Nina dan teman-teman? Ya, bermain sepeda di dekat rumah Nina. Oke. Untuk menceritakan kembali, mungkin tidak cukup waktunya ya. Kita lanjutkan halaman 50. Nah, pada halaman 50 yang atas ya, kita ingat kembali tentang kalimat tanya. Kita dapat membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Nah, pada gambar di samping itu ada Deli, Nina, dan siapa ya yang pakai hijau? Mereka pakai topi itu ya. Nah, Tono dan siapa ini? Edun. Oke, Bun tidak ingat namanya ya. Yuk sekarang. Nah,
Dari gambar itu dapat kita buat kalimat tanya, contohnya seperti A, B, C di situ ya. Siapa yang bermain sepeda? Nah, disebutkan nama-namanya. Di mana mereka bersepeda? Bagaimana cara mereka menjaga keselamatan saat bersepeda? Nah, sekarang tugas kalian nanti juga membuat di buku bahasa Indonesia kalimat tanya. Buatlah kalimat tanya 2 saja berdasarkan gambar Nina dan siapa itu yang Adi mungkin ya ini ya bermain berenang ini ya. Nah, kalian buat 2 kalimat tanya saja berdasarkan Nina saat di kolam renang ini ya. Nanti difoto, dikumpulkan melalui link. Oke. Nina tidak pernah memilih-milih teman. Ia bermain dengan siapa saja. Nah, Deli berasal dari Sumatera Barat. Made berasal dari Bali. Lani yang berasal dari Kalimantan Selatan. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka bermain bersama dengan rukun. Sikap tersebut menunjukkan persatuan dalam keragaman. Apakah kamu menunjukkan sikap tersebut ketika bermain? Ya, pasti ya. Bim percaya kalian pun tetap menjaga persatuan meskipun kalian berbeda-beda ya. Oke, kita lanjutkan yang halaman 51. Ayo mengamati. Nah, kita belajar lagi tentang lama kegiatan. Nina mulai bermain pada pukul 15 sampai pukul 16. Berapa lama Nina bermain? Ya, ingat-ingat. Lama kegiatan adalah selisih waktu. Kalian masih ingat kan selisih ya? Selisih itu jaraknya ya. Selisih waktu mulai dan waktu selesai. Oke, kita lihat supaya lebih jelas lagi. Nina bermain pukul 15 sore. 15 ya, berarti jam 3 sore. Kemudian selesainya itu pukul 16 atau 4 sore. Nah, tinggal kita kurangi saja. Pukul 16 dikurangi 15 berapa? 1. Atau dengan cara ini lebih mudah. Lompatnya 1. Nah, berarti lama bermainnya itu selama 1 jam. Nah, sekarang kalian coba lengkapi gambar jam dan titik-titik di bukumu. Ya, yang halaman 51 di atasnya ayo berlatih itu. Kalian coba kerjakan sendiri. Tidak perlu difoto, ya. Kemudian ayo kita beralih di halaman 51 yang bawah. Ya, membuat kalimat berdasarkan gambar. Ini tadi sudah Ibu kasih tugas ya. Itu saja, ini nomor 1 kita lewati. Sekarang kita menuju nomor 2. Nah, kakak belajar di sekolah sampai pukul 14.00. Kakak belajar selama 7 jam. Pukul berapa kakak mulai belajar di sekolah? Nah, mundur ya. Yang diketahui itu selesai belajarnya pukul 14.00. Lama belajarnya 7 jam. Nah, kita mencari kakak mulai belajarnya di sekolah itu jam berapa, pukul berapa. Ya, tinggal dikurangi saja karena merupakan selisih ya. Kalau mencari seperti ini, tinggal dikurangi saja. Jadi 14 ini langsung Ibu oret-oret di sini ya. Ibu kurangi 7. Nah, kurangi. Jadi 0 ya. Titik
14 dikurangi 7 berapa? Iya, 7. Nah, karena ini habis gak dipinjem ya. Sudah dipinjem. Nah, jadi pukul berapa kakak mulai belajar di sekolah? Ya, pukul 07.00. Nah, mudah sekali kan? Anton dan Budi mulai belajar membaca pada pukul 10. Anton selesai membaca buku pada pukul 13. Budi selesai 2 jam lebih cepat dari Anton. Pukul berapa Budi selesai membaca buku? Oke, kita lanjutkan ya. Yang diketahui adalah Anton dan Budi sama-sama membaca mulai pukul 10 ya. Anton selesai pada pukul 13, sedangkan Budi 2 jam lebih cepat daripada Anton. 2 jam lebih cepat berarti sebelum Anton selesai membaca buku, Budi ini sudah selesai duluan. Berarti kita kurangi saja ya. Pukul berapa Budi selesai membaca buku? Jadi kita kurangkan saja. 13 00 dikurangi 2. Kan 2 jam ya. Nah, ingat kalau menghitung bersusun harus lurus ya. Meskipun ini satuannya waktu, tapi kita harus lurus. 0 turun 0. 0 turun 0. Titik. 3 kurangi 2, 1. 1. Nah, 13 kurangi 2, 11 ya. Jadi, pukul berapa Budi selesai membaca buku? Ya, pukul 11.00. Pukul 11 pagi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh, kalian gambar ya, kalian gambar sendiri. Ini yang untuk yang atas ya, yang atas itu untuk A, yang ini untuk yang B, yang bawah untuk yang B, sesuai gambar barisnya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Tuliskan sikap yang menunjukkan persatuan saat peristiwa berikut ya. Rika, Jody, dan Mila bermain petak umpet. Setelah melakukan home pimpa, Johnny mendapat giliran jaga. Namun, Johnny menolak karena sebelumnya sudah mendapat giliran jaga. Bagaimana sebaiknya sikap Johnny? Ya, seharusnya kalau kita jadi Johnny, ya, sikap kita bagaimana? Menerima tugas giliran jaga. Iya, karena memang meskipun sudah sebelumnya mendapat giliran menjaga dan ternyata home pimpa kalah lagi, akhirnya harus menjaga lagi, ya harus kita lakukan ya. Oke, sekarang yang B. Benny, Tony, dan Raka biasanya bermain kelereng bersama. Hari ini Benny tidak ikut main kelereng karena Benny selalu kalah bermain. Bagaimana sikap Benny? Nah, kalau Bu Pipin jadi Benny ya. Benny tetap ikut bermain. Meskipun di sana, hanya melihat saja Tony dan Raka bermain kelereng. Nah ya, ini mungkin karena Benny sudah kalah ya, kelerengnya habis, dia nggak mau ikut main lagi. Nah, ketika diajak
Tony dan Raka bermain lagi, seharusnya Benny supaya tetap menunjukkan persatuan, yaitu Benny tetap ikut bermain. Meskipun di sananya Benny hanya melihat Tony dan Raka bermain kelereng, ya. Meskipun karena Benny sudah tidak punya kelereng lagi, kelerengnya habis, jadi hanya lihat saja, ya. Oke, sampai di sini pembelajaran 5 dan 6-nya. Tugas-tugas Bu Pipin tadi yang Ibu sebutkan, nanti Ibu buatkan link, kalian kirim fotonya melalui linknya. Oke, selamat pagi anak-anak, semangat sehat selalu. Oke, bye-bye.